Selalu betapa berharganya hadiratmu dalam hidup kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Amin. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Amin. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Amin. Itulah yang selalu kami rindukan. Itulah yang selalu kami dambakan Tuhan. Hadirat-Mu selalu kami nikmati. Yes. Hadirat-Mu selalu kami rasakan. Oh, dalam hidup amin. kami. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian, salam sehat, salam bahagia. Puji Tuhan atas berkat Tuhan saja sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kebenaran hari ini akan berbicara tentang tolak bala. Bagaimana kita menolak bala. Bala itu sesuatu yang membahayakan hidup kita. Bagaimana kita bisa
menolaknya. Berbicara mengenai tolak bala, saya percaya bahwa setiap suku, setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk bisa menolak bala, baik melalui upacara adat atau melalui benda-benda tertentu. Tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana kita menolak bala menurut firman Tuhan, menurut Alkitab. Dan kita akan baca firman Tuhan yang secara khusus berbicara mengenai bala yang menyerang atau bahaya yang menyerang, dan bagaimana kita boleh mendapatkan perlindungan dari bahaya yang menyerang itu. Kita akan renungkan di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur 91, saya akan bacakan Bapak Ibu di dalam ayat 4 dan 5. Mazmur 91 ayat 45, demikian firman Tuhan. 4 dan 5, Mazmur 91 ayat 4 dan 5. Di situ dikatakan 4, 5 dan 6. Dengan kebaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Di sini ditegaskan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Kemudian di sini juga dikatakan ada penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya. Jadi di dalam gelap, di waktu petang, bahkan di siang bolong yang namanya penyakit, yang namanya wabah di sini berjalan terus untuk apa? Mencari mangsa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau di dalam bahasa Jawa di sana dikatakan ayat 6, dalam bahasa Jawa di sana dikatakan ayo, atau ayat 5 dan 6 dalam bahasa Jawa akan saya bacakan. Kowe ora usah wedi marang pagiris ing wayah bengi, marang panah kang lumepes ing wayah awan, marang pagebluk kang lumaku ono ing pepeten, tuwin marang leloro pas kang ngamuk ing wayah sore. Jadi yang namanya wabah di sini dikatakan dalam bahasa Jawa adalah pagebluk. Hari-hari ini pagebluk atau bala ini sedang melanda dunia ini, sedang melanda negara kita, sedang melanda teman-teman dan rekan sobat-sobat kita. Tapi kita akan melihat kebenaran, bagaimana kita bisa melawan itu, bagaimana kita bisa menolak itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kunci untuk menolak bala adalah di dalam ayat yang pertama. Di situ dikatakan ayat yang pertama Mazmur 91 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Garis bawahi Allahku yang kupercayai. Jadi bagaimana kita bisa menolak bala? Yang pertama adalah iman. Iman kepada siapa? Tentunya adalah iman kepada Allah. Tetapi bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar iman, tapi di sini jelas adalah iman yang hidup. Karena ada iman yang mati, Bapak Ibu, ada iman yang kosong. Tentunya iman di sini adalah iman yang hidup. Iman yang hidup di situ dikatakan, saya akan baca di dalam kitab Yakobus 2, Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Di situ dikatakan, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat yang ke-22 Yakobus 2, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna.
Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menolak bala? Kita beriman kepada Allah. Artinya kita percaya kepada janji Allah, kita percaya kepada kuasa Allah, kita percaya kepada kedahsyatan Allah, kita percaya bahwa Allah lebih berkuasa daripada segala kuasa yang lain, kita percaya bahwa Allah sanggup dan mampu mengatasi segala wabah, segala pagebluk yang sedang melanda dunia ini, bahkan sedang melanda hidup kita, yaitu dengan iman yang hidup. Iman yang hidup tentunya ada wujudnya. Wujudnya apa? Perbuatan. Perbuatan iman. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan untuk mentaati apa yang Tuhan katakan. Iman yang hidup berwujud perbuatan ketaatan akan firman Tuhan. Iman yang hidup, perbuatan akan ketaatan-ketaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku, aturan-aturan yang benar. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi wabah yang ada di dunia ini, ada dua ekstrim ya, yang terjadi. Ya, dua ekstrim respon manusia terbagi menjadi tiga. Tapi yang dua adalah ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah masih ada orang yang tidak percaya wabah yang sedang melanda negeri kita. Tidak percaya adanya corona. Karena tidak percaya, maka tidak mengikuti aturan-aturan yang ada. Tidak mentaati aturan-aturan yang ada karena tidak percaya. Ekstrem yang kedua terlalu percaya, sehingga dampaknya apa? Dipenuhi dengan yang namanya ketakutan, dipenuhi dengan yang namanya kekhawatiran. Terlalu percaya sehingga dipenuhi dengan, bahkan ditunggangi dengan roh ketakutan. Ekstrem pertama tidak percaya, ekstrem kedua terlalu takut. Ini sama-sama berbahaya. Ketika tidak percaya, meremehkan, tidak mengikuti aturan yang ada, tidak pakai protokol kesehatan, dan orang jenis ini ya mungkin harus ngalami dulu baru percaya. Tetapi yang kedua terlalu takut, itu juga berbahaya, karena orang yang dipenuhi dengan ketakutan itu akan menurunkan kekebalan imun di dalam tubuhnya. Kalau imunnya turun bahkan hilang, ini yang namanya pagebluk, yang namanya wabah bisa menyerang hidupnya, bisa menyerang tubuhnya. Oleh karena itu hal yang ketiga Bapak Ibu yang harus kita ambil adalah menjadi orang yang percaya adanya wabah, percaya adanya corona, tapi kita harus lebih percaya lagi bahwa Tuhan lebih mampu, lebih sanggup, bahwa Tuhan punya kuasa untuk mengatasi itu semua. Kita percaya bahwa Allah ada di pihak kita. Asal kita menjadi pribadi yang beriman kepadanya dengan iman yang sungguh-sungguh, iman yang sejati, iman yang diwujudkan dengan ketaatan kepada setiap perintah Tuhan. Dan tentunya salah satu wujudnya adalah ketaatan terhadap aturan-aturan protokol kesehatan yang memang sedang diperlakukan. Taat terhadap protokol kesehatan itu adalah bagian daripada wujud iman. Kemudian iman juga harus dibuktikan dengan apa? Perkataan iman. Jadi sudah banyak yang memperkatakan Mazmur ini, tapi jangan hanya diperkatakan di lidah kita, tapi kita harus memperkatakan dengan iman, dengan hati kita, dengan pengertian kita bahwa Allah sanggup dan mampu untuk bersama-sama dengan kita melawan segala wabah pagebluk yang sedang melanda hidup kita. Jadi yang pertama adalah iman. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menolak bala? Di dalam ayat yang ke-14 di sana dikatakan, sungguh, Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bagaimana kita bisa menolak bala? Yang pertama iman, yang kedua adalah intim, melekat. Melekat kepada siapa? Melekat kepada Tuhan. Intim dengan Tuhan. Memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Artinya dalam menjalani kehidupan ini kita punya waktu-waktu khusus secara pribadi membangun kedekatan dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Kita punya waktu khusus, kita punya hari khusus untuk membangun keintiman bersama dengan Tuhan. Intim itu berbicara mengenai suatu hubungan yang bersifat eksklusif. Ya. Sebagaimana ketika Tuhan Yesus membangun keintiman dengan Bapa, dia banyak menyendiri. Dia banyak menyingkir dari murid-murid, dia menyingkir dari orang banyak. Lalu secara pribadi dia membangun hubungan secara rahasia dengan Bapa. Mata dengan mata, secara pribadi. Disitulah terjadi yang namanya keintiman. Jadi intim itu bersifat pribadi. Ketika kita membangun keintiman, melekat sama Tuhan, maka di sanalah Tuhan akan berbicara kepada kita. Dan yang lebih luar biasa, Tuhan berjanji, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Di dalam Mazmur 63 ayat 8, Tuhan juga kembali, ini pengalaman dari pemazmur mengatakan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Pemazmur bersaksi ketika jiwanya menyatu dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, maka tangan kanan Tuhan itu akan menopang kehidupan kita. Jadi kunci yang kedua bagaimana kita menolak bala adalah intim dengan Tuhan. Membangun kedekatan sampai melekat dengan Tuhan. Maka tangan Tuhan, kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan itu yang akan menjadi perlindungan, menjadi perisai dan benteng dalam hidup kita. Hal yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita menolak bala? Saya akan bacakan di dalam Matius 4 ayat 4, di sana dikatakan. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Ini adalah jawaban Tuhan Yesus ketika melawan iblis. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja. Roti adalah makanan jasmani. Ya, roti adalah sesuatu yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi ingat, tubuh kita juga perlu yang namanya makanan jasmani untuk bisa hidup. Hidup dalam arti yang sebenarnya kita butuh makanan rohani firman Tuhan, tapi kita juga butuh makanan jasmani. Untuk apa? Untuk meningkatkan yang ketiga apa? Imunitas kita, kekebalan kita. Jadi bagaimana kita bisa menolak bala? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, intim dengan Allah. Yang ketiga adalah imunitas di dalam tubuh kita. Bagaimana imunitas terjadi? Penuhi tubuh kita dengan makanan rohani, tapi juga dengan makanan jasmani. Karena Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup. Bagaimana agar kita tetap hidup? Butuh dua hal, yaitu roti, tapi juga setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti berbicara mengenai hal-hal jasmani. Kita perlu hal-hal jasmani. Makanan, minuman yang baik, yang bernutrisi. Kita juga perlu berjemur saudara untuk mendapatkan vitamin D. Sehingga kita mendapatkan imun yang lebih dan lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ada 3 hal. Bagaimana kita bisa menolak bala sehingga kita boleh
melawan setiap pagebluk wabah yang sedang melanda hidup kita. Jangan lupa, yang pertama untuk bisa menolak bala adalah iman. Yang kedua adalah intim, dan yang ketiga adalah imunitas dalam tubuh kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran yang Kau berikan buat kami. Biarlah ini boleh menjadi perenungan bagi setiap kami. Tuhan, ajarkan kami di tengah segala pergumulan yang sedang dihadapi negeri ini, dihadapi kami boleh tetap beriman kepadamu. Kami boleh tetap membangun keintiman, kedekatan dengan Kau, dan kami boleh tetap terus menjaga imunitas di dalam tubuh kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau terus memberkati bangsa kami. Indonesia dipulihkan dari segala corona, ada pemulihan ekonomi, pemulihan hal-hal yang lain, sehingga Indonesia kembali menjadi negara yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Biarlah sekarang kita boleh sama-sama menerima berkat Tuhan. Biarlah kasih, rahmat, anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, perlindungan, berkat yang melimpah di Roh Kudus dinyatakan dan dicurahkan atas setiap kita, mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.